selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang di pagi hari ini. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, kuasai hati kami, agar firman Tuhan yang sebentar kami dengar, sebentar kami baca, bisa membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-14, bunyinya demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah direndahkan supaya ditinggikan. Dalam teks hari ini, Yesus mengisahkan sebuah perumpamaan yang dapat membantu kita untuk membandingkan dua sistem penentu arah, yaitu sistemnya Yesus sendiri dan sistem yang dunia anut. Yesus mengisahkan dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang satu adalah seorang Farisi. Kita tahu bahwa kaum Farisi adalah kelompok yang sangat bereaksi menentang terjadinya kompromi keagamaan dari bangsa Yahudi yang semakin meningkat. Masyarakat Yahudi memandang kagum pada kaum Farisi karena orang-orang ini sangat cerdas, berkomitmen pada hukum Ibrani, terhormat, terpelajar, dan berpengaruh pada masa itu. Mungkin kalau kita sebagai orang tua melihat tipe orang yang pertama ini, kita bisa berkata kepada anak laki-laki kita, "Lihatlah orang itu, jadilah seperti dia saat kamu dewasa nanti." Dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai yang dipandang rendah oleh banyak orang pada masa itu. Sebab pemungut cukai tidak saja mengumpulkan pajak untuk kekaisaran Romawi, tetapi juga diizinkan menggaruk isi dompet orang lain lebih dalam lagi. Sehingga julukan orang terhadap mereka adalah pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Kalau kita ketemu orang seperti ini atau orang yang kedua ini, mungkin kita berkata kepada anak-anak kita, "Kumpulkan batu dan bantu saya untuk merajam dia." Kemudian kita juga perhatikan siapa saja pendengar ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ternyata Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka yang menganggap dirinya benar, dan mereka memandang rendah semua orang di sekeliling mereka. Kita perhatikan di ayatnya ke-9. Bukan berarti teguran Yesus tidak mengarah kepada kita, karena mungkin saja pada saat itu para murid menganggap bahwa teguran ini buat mereka yang sombong, tanpa sadar bahwa teguran itu juga buat mereka. Sama seperti seseorang ketika mendengar teguran melalui khotbah di gereja dan berkata khotbah itu diperuntukkan bagi dia yang di bangku sebelah saya, tanpa menyadari dan bertanya dalam hatinya, apakah teguran itu bagiku? Harusnya setiap firman yang kita dengar
perlu kita evaluasi diri tanpa harus melihat kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat cara orang Farisi berdoa yang diawali dengan ucapan syukur. Ini merupakan permulaan yang bagus. Tetapi mari kita perhatikan alasannya mengapa ia mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur karena ia lebih baik daripada orang lain. Dia menjelaskan tentang perjuangannya menjadi seorang yang baik, menjadi orang baik di sekelilingnya. Dia bukan perampok, dia bukan pezina, bukan orang jahat. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia rutin memberikan perpuluhannya. Bahkan ia mengintip sedikit di tengah-tengah doanya itu. Ia melihat seorang pemungut cukai itu untuk mendapatkan imbalan ekstra dari Tuhan atas kesalehannya dengan mengatakan, bukan seperti pemungut cukai yang ada di sebelah saya. Yang dalam pandangannya pemungut cukai itu adalah orang yang paling berdosa. Bukankah di tengah-tengah kekristenan terdapat sikap seperti ini? Seperti orang Farisi ini. Selalu merasa benar apa yang ia lakukan dan orang lain selalu salah di matanya. Apalagi jika seseorang itu dipercayakan tugas yang sangat besar dan sudah tidak mau lagi mendengarkan masukan dari orang lain. Atau kita pernah berdoa seperti orang Farisi itu, yang awalnya kita mengucap syukur kepada Allah, kemudian kita menyampaikan semua kebaikan-kebaikan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ia memperhitungkan itu kepada kita dan membalasnya dengan segera dalam hidup kita. Apalagi kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Misalnya, Tuhan, saya sudah pelayanan berturut-turut dalam bulan ini. Daripada si A hanya sebulan sekali. Tuhan, saya sudah rajin ibadah dalam bulan ini. Daripada si B malas ibadah. Tuhan, saya sudah memberikan persembahan yang cukup besar untuk mensupport pelayanan di gereja. Daripada si C hanya banyak ngomong doang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita, tetapi dengan motivasi yang salah. Seolah-olah kita memiliki kerendahan hati datang kepada Tuhan, padahal kita mengungkapkan kerendahan hati yang palsu dalam bentuk keangkuhan kita. Saudara, kunci untuk memahami kaum Farisi dalam hidup kita adalah ketika kita selalu mengutamakan penampilan. Kita berpuasa dengan memperlihatkan kepada orang lain, atau kita tulis di status media sosial kita. Mungkin kita berdoa dengan mengatur kata-kata kita sedemikian indah supaya orang lain mendengar dan memuji kita bahwa doa kita begitu indah. Ini semua penampilan, dan penampilan itu bisa saja kita palsukan dan kita bungkus kebaikan-kebaikan yang tidak tulus di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya terbesar dalam hidup kita adalah ketika apapun selain Yesus telah menjadi fondasi bagi kepercayaan iman kita, diri kita. Agama yang berdasar pada penampilan adalah fondasi pilihan palsu bagi kebanyakan kita yang bertumbuh di lingkungan gereja. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya hidup kita? Mari kita belajar dari seorang pemungut cukai. Ia berdiri jauh-jauh, dia malu menghadap Tuhan karena dia tahu ia berdosa. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini." Dia bersungguh-sungguh merendahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak seperti orang Farisi tadi yang berpura-pura merendahkan dirinya. Ia juga tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak mengatakan dan memberikan alasan mengapa Tuhan harus membalasnya atau memberkatinya. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan secara aktif. Bagaimana kita seharusnya merendahkan diri? Yang pertama, merendahkan diri berarti kita secara sukarela mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku dosa karena tertangkap basah, kita terpaksa untuk merendah, tetapi sesungguhnya kita tidak merendahkan diri. Pengakuan dosa adalah kesadaran yang terdalam dengan sukarela
mengakuinya di hadapan Tuhan, dan percaya hanya Tuhan yang mampu mengampuninya. Tidak bisa ditebus dengan cara dunia. Inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Maka dengan demikian, kita jangan menghakimi orang lain sebagai pribadi yang paling berdosa, sebab kita adalah sama-sama orang berdosa. Kedua, merendahkan diri berarti melakukan kebaikan dengan penuh pengorbanan tanpa harus mencantumkan nama, sampai orang pun tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada kita. Ketiga, merendahkan diri berarti memperlakukan orang lain lebih baik daripada kita memperlakukan diri kita sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Keempat, merendahkan diri berarti kita siap meminta tolong kepada orang lain, bahkan mungkin orang itu adalah bawahan kita. Saudara, inilah yang Yesus katakan bahwa jalan menuju ke atas adalah dengan bergerak ke bawah. Kebesaran adalah kerendahan hati. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terpujilah Kristus. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.